Dewi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel menggunakan aplikasi eViews. Mohon disimak dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelumnya mari kita kenalan dulu yuk dengan apa yang namanya uji asumsi klasik. Jadi, asumsi klasik itu adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Nah, dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik ini itu tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Jadi, dalam regresi data panel model yang berbasis OLS itu adalah CEM atau Common Effect Model dan Fixed Effect Model atau FEM. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk CEM atau FEM. Nah, kalau misalnya kita ternyata menggunakan model REM atau Random Effect Model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Kenapa? Karena REM itu menggunakan pendekatan General Least Square, bukan OLS dalam teknik estimasinya. Jadi, sebenarnya untuk penjelasan mengenai Random Effect Model, Fixed Effect Model, dan Common Effect Model telah ada di video saya yang sebelumnya mengenai teknik pemilihan model pada analisis regresi data panel. Apabila ingin mengetahui lebih jelasnya, silakan menuju ke video saya yang sebelumnya. Nah, oke, kita kembali lagi ke uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini sebenarnya terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Jadi, dalam analisis regresi data panel ini hanya uji multikolinearitas dan heteroskasitas saja yang diperlukan. Nah, selanjutnya mari kita simak tutorial menggunakan aplikasi eViews. Nah, kali ini kita akan melakukan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi atau program eViews. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least squared atau OLS adalah Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Nah, yang pertama kita akan menggunakan uji multikolinearitas. Jadi, dalam uji asumsi klasik ini terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Namun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Nah, kali ini kita hanya menggunakan uji multikolinearitas dan heteroskastisitas yang diperlukan saja. Jadi yang pertama, proses uji multikolinearitas dengan menggunakan program eViews ini, kita klik yang bagian quick, lalu kita pilih grup statistik, kita pilih yang correlation, kita klik, maka akan keluar seri kotak dialog series list. Jadi yang tadi kan variabel kita, saya masih menggunakan data dari video saya yang sebelumnya yang menggunakan variabel ISR, size, ROA, DAR, NPF, dan suku. Ini yang tadi saya gunakan adalah 6 variabel di data dari video sebelumnya. Lalu kita klik OK, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, ini ada yang terlihat ya, ada 6 variabelnya. Dari output ini kita bisa lihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Jadi, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Nah, selanjutnya adalah uji heteroskastisitas. Nah, selanjutnya ini kita close dulu. Ini tuh perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Jadi, berikut adalah cara pengujian heteroskastisitas dengan menggunakan program eViews. Kita close dulu tadi sebelumnya, lalu kita kembali ke work file, kita klik 2 kali, kita pilih tombol view, lalu residual diagnostic, kita pilih yang cross section dependence test, kita klik, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, kita lihat probabilitasnya itu 0,2178. Nah,
Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskostitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas Bruce-Pagan LM dengan hipotesis sebagai berikut. Apabila nilai probabilitas Bruce-Pagan LM lebih besar daripada alfa 0,05, itu adalah hipotesis nolnya, sedangkan hipotesis A-nya adalah nilai probabilitas Bruce-Pagan LM lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini kalau lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Jadi artinya tidak terjadi heteroskostasitas. Apabila lebih besar daripada 0,05 maka HA yang diterima, artinya terjadi heteroskostasitas. Nah, dari output ini dapat kita lihat nilai probabilitas Bruce-Pagan LM itu sebesar 0,2178. Artinya dia lebih besar daripada 0,05. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa model regresi data panel itu tidak terjadi heteroskostasitas gitu. Nah, sekian penjelasan saya mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel menggunakan aplikasi eViews. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih telah menyimak. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.